Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Perkenalkan, nama saya Wiyoga Aditya Pratama, NPM saya 19 14 15 10 53. Saya dari jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dari jurnal yang berjudul Pola Jelajah Orang Hutan, Pongo Pygmaeus Merio di Stasiun Penelitian Toko dan Prefab Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur, yang diteliti oleh Agnes Fariza. Yang kedua, Ani Mardiastuti, dan yang ketiga, Entang Iskandar. Oke, baik, kita mulai. Pada presentasi ini ada 4 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua, metodologi, yang ketiga, hasil dan pembahasan, yang keempat, kesimpulan. Bab 1, pendahuluan. Orang utan merupakan kera besar satu-satunya yang hidup secara arboreal di hutan-hutan hujan tropis Kalimantan dan Sumatera. Merupakan kera besar yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari buah sebagai pakan utamanya, frugivora, sehingga hidupnya sangat bergantung pada keberadaan hutan. Orangutan Kalimantan dibagi lagi ke dalam 3 subspesies, yaitu Pongo Pygmaeus, Pygmaeus linearus 1760 di bagian barat laut Kalimantan dan Sarawak. Pongo Pygmaeus Bulbi Kideman 1808 di barat daya Kalimantan, dan Pongo Pygmaeus Merio Owen 1837 di timur Kalimantan dan Sabah. Tujuan penelitiannya, penelitian ini bertujuan untuk menghitung luas jelajah harian, daerah jelajah, daerah inti dari masing-masing individu orangutan, serta daerah jelajah yang tumpang tindih antar individu di toko dan prefab. Bab 2, metode penelitian. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan September 2012. Bertempat di Stasiun Penelitian Mentoko, Hutan Sekunder Tua. Pencarian dilakukan apabila yang pertama, orang utan target belum ditemukan di lokasi penelitian. Yang kedua, menghilang saat pengambilan data sedang berlangsung atau masa pengambilan data untuk satu individu telah berakhir. Pencarian dilakukan dengan berjalan pelan menelusuri jalur-jalur transek yang sudah tersedia, baik di lokasi penelitian atau mencari ke daerah jelajah yang biasa dilewati oleh individu target yang telah diketahui dari penelitian sebelumnya. Mencari tanda-tanda keberadaan juga membantu pengamat untuk menemukan orangutan, misalnya mendengar patahan atau vokalisasi, melihat pergerakan perpindahan dari satu pohon ke pohon lainnya, atau pergerakan makan di antara vegetasi jahe-jahian Zingiberaceae, mencium bau orangutan, urin, tinja, atau tubuh, dan mencari sisa makanan di tanah. Setelah target ditemukan, pengamat mulai menyesuaikan diri habituasi dengan orangutan target, kemudian mengikutinya tanpa mengganggu aktivitasnya. Alat dan bahan. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari GPS receiver Garmin 60 CSX, kompas Suunto, teropong Brunton 8x40 mm, jam tangan Casio, kamera digital, chronometer, tinta diameter, tagging tape, aluminium tape, paku, parang, lembar observasi. Bahan yang digunakan adalah kertas koran, kaligrafia, kantong plastik ukuran 40 x 100 cm, dan plastik ziplock untuk sampel buah dan bunga. Label nomor, kertas milimeter blok, peta TN, Kutai, Kalimantan Timur. Bab 3, hasil dan pembahasan. Yang pertama, individu orangutan. Di areal Mentoko dijumpai 5 individu yang meliputi 1 jantan dewasa, 1 induk dan anak, 1 jantan pra-dewasa, 1 jantan remaja yang mana diidentifikasikan sebagai individu lama, dan 1 betina remaja baru. Yang kedua, daily range. Daily range rata-rata di Mentoko adalah 0,563 km per hari, selang 0,339 km per hari sampai 0,749 km per hari, dan prefab adalah 0,609 km per hari, selang 0,423 km per hari sampai 0,570 km per hari. Bulan Mei-Juli tahun 2012 merupakan bulan di mana pohon sengkuang Dracotomelon dao berbuah, ditambah lagi keberadaan tikus SP, Zingiberaceae, dan Diana ubar, Eremia mimosa, dan Rapet Kucuna SP, mengundang orangutan untuk datang ke pinggiran sungai.
Di areal prefab dijumpai 6 individu, yaitu betina dewasa dengan anak, 2 betina remaja, dan 1 jantan dewasa. Namun demikian, yang berhasil diikuti untuk diobservasi hanya 3 individu dari masing-masing lokasi pada tabel tersebut. Orangutan kebanyakan dijumpai di areal pinggiran sungai, dan hanya 1 individu bayur yang pernah dijumpai sedang berjalan di tanah di sekitar camp prefab yang arealnya terbuka untuk mendatangi pohon Ficus piramidata di pinggir sungai. Campbell 1992 menyatakan bahwa orangutan di areal metode prefab lebih intensif menggunakan daerah pinggiran sungai atau yang lebih sering disebut sebagai tanjung oleh orang-orang lokal dibandingkan dengan daerah yang bukan pinggiran sungai. Hal tersebut dapat dijelaskan dari hasil penelitian Suzuki tahun 1986 bahwa areal di bagian timur merupakan areal yang mengalami kerusakan lebih sedikit setelah kebakaran daripada di bagian barat. Hal tersebut juga menjelaskan pergerakan orangutan di areal prefab dijumpai pendekatan dan sangat aktif menggunakan areal tanjung. Yang ketiga, home range analysis kernel density estimation (PDE) menunjukkan bahwa rata-rata luas home range orangutan Toko adalah 0,199 km persegi, selang 0,045 km persegi sampai 0,401 km persegi. Prefab seluas 0,117 km persegi, selang 0,061 km persegi sampai 0,197 km persegi. Daerah jelajah yang didapatkan masih sangat kecil jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, mengingat waktu penelitian yang pendek dan sulitnya menemukan individu yang bisa diikuti. Sehingga luas home range yang didapatkan pada penelitian ini merupakan luas jelajahnya pada musim itu saja. Home range yang paling luas pada gambar 3 di areal Metoko adalah individu Darwin, 11.348 hektar area, sedangkan di areal prefab adalah individu bayur, 7.915 hektar area. Liu dan Dunbar tahun 2000 menyatakan bahwa ukuran dan fitur dari luas home range ditentukan terutama oleh faktor-faktor ekologi seperti kelimpahan pakan dan distribusi sumber daya penting temporal berupa pakan, air, atau perlindungan. Yang keempat, core area. Daerah inti sangat bergantung pada kelimpahan dan distribusi pakan, sehingga lokasi dan ukuran yang berbeda bersifat temporal. Saat pergantian musim, produktivitas buah akan berpindah pada areal yang lain. Keberadaan individu orangutan pun akan ikut berpindah. Dengan demikian, sama halnya dengan home range. Ukuran dan lokasi daerah inti yang dihasilkan dari penelitian ini merupakan hasil pada waktu penelitian ini dilakukan. Daerah inti digambarkan dengan warna kuning sampai ke merah pada gambar 3. Rata-rata core area di areal Metoko adalah 0,045 km persegi, selang 0,07 km persegi sampai 0,113 km persegi. Dan di prefab adalah 0,038 km persegi, selang 0,009 km persegi sampai 0,79 km persegi. Core area yang paling luas di Metoko didapatkan dari individu Darwin, sedangkan di prefab didapatkan dari individu bayur. Overlapping di Metoko terjadi tumpang tindih antara jelajah luas 0,039 km persegi antara individu Darwin dengan putri di areal pinggiran sungai. Individu JP4 tidak bersinggungan sama sekali dengan individu Darwin dan putri karena berada pada lokasi yang sedikit jauh, kurang lebih 1 km ke timur. Di prefab tumpang tindih terjadi ada 3 individu orangutan. Individu bayur tumpang tindih dengan individu labu seluas 0,052 km persegi, sedangkan individu mawar seluas 0,058 km persegi. Overlapping antara individu labu dan mawar tidak terjadi pada gambar 4. Hal ini menjelaskan interaksi yang terjadi di kedua lokasi penelitian saat itu pada orangutan yang mempunyai overlapping besar. Di Metoko, interaksi langsung terjadi ketika Darwin bertemu putri ketika mereka berbagi sumber pakan yang sama di areal tanjung. Namun putri menghindar sambil mengeluarkan suara kiss quack ketika Darwin mencoba mendekat. 4. Kesimpulan. Daily range rata-rata di Metoko adalah 0,563 km per hari, selang 0,339 km per hari sampai 0,749 km per hari. Prefab adalah 0,619 km per hari,
selang 0,423 km persegi sampai 0,5. Top home range seluas 0,117 km persegi selang 0,061 km persegi sampai 0,197 km persegi dengan core area 0,038 km persegi selang 0,009 km persegi sampai 0,079 km persegi. Overlapping terjadi pada individu Bayur sampai Labu seluas 0,052 km persegi dan Bayur sampai Mawar seluas 0,058 km persegi. Oke, sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.